Santi, sorry ya nunggunya kelamaan. Aduh, habis Nggak tadi apa-apa. aku biasalah kalau cewek tuh siap-siapnya lebih lama gitu loh. Aduh, cantik banget sih ibu kita nih. Aduh, masa sih kita sambil duduk aja ya. Aduh. Gimana, Bu, gimana? bagus banget. Ini tenun ya, Bu Apa? ya? Oh iya, ini Tenun aku dari lagi mana, suka pakai tenun, soalnya selama ini kan batik-batik terus ya. Nah ini Sumba, dari Sumba. Nah Sumba itu sebenarnya bagus tapi kurang banyak yang promosikan. Nah Iya. sekarang Tapi ini kayaknya udah ada sentuhan desainer pastinya. benar, karena UKM kita sekarang sudah mulai diajarin cara-cara yang bagus gimana. Jadi sekarang nilainya jadi lebih tinggi supaya mereka juga pendapatannya nggak seperti dulu lagi. Iya, gitu. Udah iya. banyak kok sekarang. Jadi aku lihat UKM udah aku beliin dari UKM-nya aja Iya, daripada ke iya. desainernya. Semua kan sayang ya. Betul, betul. Ini Gitu. langsung ke UKM-nya. Iya. Keren banget. Nanti aku minta kontaknya ya, Bu. Boleh, Ya. Pengen boleh. pesen juga. Pastinya, pastinya. Gimana nih Mbak Santi? Iya, tadi? Bu Afi, tadi lanjutin ngobrol yang tadi nih. Hmm. Pengen tahu juga sih kalau di waktu senggang Ibu, walaupun aku tahu sih Ibu sibuk banget ya, tapi kan mungkin ada waktu-waktu senggang khususnya di rumah, Ibu aktivitasnya ngapain Apa aja ya? Sebenarnya aku tuh berubah sejak pandemi itu punya perubahan yang mendasar dari aktivitas ya. Kalau dulu biasanya aku banyak di kantor gitu ya. Nah sekarang kan juga banyak di rumah juga karena harus ganti-ganti hari gitu ya. Nah aku sekarang udah punya tugas baru aja, ngelukis itu juga sebagai salah satu hobi yang di luar dari ekonominya gitu ya. Sejak pandemi melukis. Itu baru. Tapi lukisannya bagus-bagus banget. enggak Udah berapa lukisan tuh, Bu? Aku kan tiap minggu tuh bisa bikin 3 lukisan gitu. Jadi berarti ada, sekarang ada udah berapa, yang, pandemi kan cukup lama, berarti udah berapa banyak? Ada 20-an gitu lah. Aduh. Nah terus udah gitu aku juga kegiatan lainnya tuh hal-hal yang pokoknya yang nggak pernah dilakukan sekarang aku lakukan, belajar foto pakai handphone gitu, ikutan online gitu ya. Tapi emang ternyata ada sesuatu yang menurut aku kita selama ini tuh sisi otak kanannya nggak pernah dipakai kan terkait dengan itu. Jadi sekarang tuh ada keseimbanganku malah makin bagus. Jadi pandemi itu membawa hikmah sih kalau aku gitu. Iya, aku lihat kan Ibu ya tadi ya goes. Kemudian tadi ada melukis. Aku lihat juga Ibu pilates. Aku betul. lihat juga Ibu lagi Ada nyobain pedal stand up pedal. Aduh nih Ibu nih nggak berhenti deh, tapi jadi menginspirasi kita sih, artinya Ibu Afi ini aktivitasnya banyak ya, energik ya dan sebagainya. Jadi kan banyak hal Harus positif balance sih kalau menurut aku. Sekarang aku iya. menemukan keseimbangan hidup karena kalau dulu tuh mungkin olahraganya kurang ya, terlalu banyak kerja gitu. Tapi sekarang udah keseimbangan olahraga dan kerja tuh udah mulai aku atur supaya hidup lebih balance tuh enak sih, karena usia kan juga udah sudah menjelang 60 mulai gitu lah. terkuak nih rahasianya Iya. Ibu. Tapi selain itu aku juga baca-baca tuh masih terus lah, karena kan aku ngajar juga ya. Jadi rahasianya itu, Ibu tampil tetap makin kesini malah makin muda, Aduh, makin seger, tapi ya itu mungkin balance. Betul, balance dalam hidup itu Life-nya kita itu life balance ini ya, ya. Bu, ya. Terus udah gitu ya kalau baca sih terus ya, karena kan sekarang aku kan ngajar dari dulu sampai sekarang ya. Kalau ngajar tuh harus ada ilmu-ilmu baru kan. Jadi ya mesti mau tidak mau baca buku tuh suatu keharusan ya, supaya kita kasih ke mahasiswanya tuh ada sesuatu yang baru lah, nggak itu lagi gitu. Baca gitu bukunya Ibu, buku-buku koleksi banyak banget pasti ya Bu ya. Ya aku sekarang ya selain ekonomi yang aku selama ini geluti ya, cuma sekarang aku lagi belajar terkait dengan namanya economic behavior, jadi perilaku. Jadi ada sedikit psikologinya gitu, karena ternyata dalam ekonomi itu ada perilaku juga gitu. Wah banyak banget pastinya koleksi bukunya Lumayan Ibu ya. sih gitu. Mau lihat nggak? Mau banget. Yuk kita ke perpustakaan. Boleh, kita Bu, ya. ngobrol di sana aja kali ya, lebih jadi sambil lihat-lihat. Terus kita terusin ngobrolnya. Oke, boleh. Oke, Thank yuk you, kita Bu. ke sana yuk. Iya. Yuk Mbak, yuk, ini dia ruangan aku. Mudah-mudahan bisa melihat apa yang tadi aku ceritain gitu ya. Cantik banget, Kayak rapi gini. Ibu. Yuk kita duduk yuk. Silakan Mbak Santi. Ini cantik ruangannya banget. kayak gini yang tadi Mbak Cantik. pengen lihat ya, begitulah. Iya, koleksi buku-bukunya rapi. Dari dan mulai tetap ada tenun. iya benar. Jadi tenun tuh aku dulu setiap ke daerah selalu beli gitu. Jadi aku tuh kumpul-kumpulin, nah terus aku pajang-pajang gitu. Iya, Jadi di mana-mana tuh ada pajangan
tenun ya, karena batik juga ada sih, kadang-kadang berapa bulan sekali aku ganti batik gitu. Oh itu diganti-ganti juga. Ya. Wah, Jadi aku kerjanya di sini, kalau ruang kerjanya, kalau apa segala macam. Kalau Zoom dan sebagainya dari sini. Ya. Udah siap sebelum waktu Zoom ya, jadi udah dipersiapkan ruangannya gitu loh. Ternyata malah kepake. Malah kepake, betul, pas pandemi kepake ya. Ibu perhatian ke UMKM tuh kayaknya aku lihat sih belakangan ini khususnya ya, itu pas pandemi itu aktif banget, luar biasa sekali, bahkan sempat bikin podcast ya yang juga mengangkat podcastnya Ibu tuh mengangkat UMKM di Indonesia. Boleh cerita nggak Bu, kenapa sebegitu besar perhatian Ibu terhadap UMKM ya? Jadi begini, selama kita bikin penelitian gitu kan, aku dulu di Indef ya sampai dengan sekarang gitu, itu selalu bikin riset tentang UMKM gitu. Nah kita ngelihat miris banget gitu, data UMKM itu menunjukkan mereka tuh nggak pernah naik kelas gitu, tapi dipaksa untuk dikasih kredit terus gitu ya. Jadi akhirnya buat mereka tuh jadi beban ya. Nah terus kemudian kan aku juga kebetulan di bank ya, waktu itu bank itu nangannya UMKM juga kan gitu. Nah waktu itu aku ngelihat bahwa UMKM itu kasihan ya, bunga mereka tuh justru lebih besar daripada perusahaan besar gitu kan. Tapi kalau dari yang diceritakan atau dari yang ngobrol para pelaku UMKM atau UKM tadi, kendala-kendala yang paling utama ya? Pertama sebenarnya pasar gitu. Jadi kalau orang selama ini bilang modal tuh sebenarnya modal itu nomor sekian gitu. Karena apa, begitu ada pasar, semua orang rebutan ngasih pinjam dia kan gitu. Nah selama ini persepsi orang tuh salah, selalu melihatnya bahwa butuh modal. Nah, kalau dikasih modal tapi nggak ada pasarnya ya, yang ada jadi kredit macet gitu. Nah, makanya konsep aku yang kemarin itu, makanya off taker dulu nih yang beli. Jadi yang beli itu bisa pengusaha besar sebagai off taker atau mencarikan pembeli langsung gitu. Nah, pembeli langsung tuh yang aku contohin, aku beli kayak gini, nanti teman-temanku aku contohin atau enggak aku suka kirimin gitu supaya dia juga tahu tempatnya di mana gitu. Nah, jadi aku lebih banyak juga membantu selain off takernya marketnya gitu. Karena ternyata bank-bank kalau aku lihat, kalau mereka punya potensi, bank tuh udah rebutan ngasih pinjam gitu. Nah itu jadi satu adalah pasar ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya skala ekonomi. Jadi karena skala ekonominya terlalu kecil, harganya kan jadi mahal. Nggak kompetitif dong gitu. Nah apalagi sekarang di era digital ini kan kita bisa jual secara online kan. Nah kalau mereka sebenarnya marketnya potensinya ada, tapi kalau dia dikurasi nggak bisa masuk ke e-commerce ya kasihan juga kan. Jadi yang kedua adalah masalah mutu yang seringkali skala ekonomi yang kedua, yang ketiga adalah mutu yang seringkali tidak bisa terakses di e-commerce gitu. Nah jadi kemudian baru terakhir itu baru soal modal gitu. Jadi modal itu persoalan kesekian ya. Nah di dalam permodalan ada juga masalah mereka. Selama ini kan yang ada di Slick, di mana kredit-kredit yang bisa diberikan itu adalah yang ada datanya kan. Nah UMKM ini tidak punya database gitu, artinya tidak ada database yang dimiliki oleh bank, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan kredit. Nah, sekarang dengan e-commerce, ya makanya sekarang kan banyak bank kerja sama e-commerce kan. Kenapa? Karena e-commerce itu punya data tentang transaksi, kan mereka harus bayarnya nggak bisa pakai cash dong, harus pakai ada paymentnya gitu kan. Nah, dari paymentnya itu oleh e-commerce itu bisa dilihat, misalnya sebulan rata-rata penjualannya berapa gitu ya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa ini bisa dikasih pinjam gitu. Jadi tanpa dia minta pun orang itu akan rebutan karena sudah ada data, ada kemampuan lah dia kan sehingga mau meminjamkan. Jadi digitalisasi ini membantu sebenarnya UMKM ya. Satu dari sisi database terkait dengan jual belinya ya kan. Terus yang kedua juga akhirnya akses terhadap perbankannya atau sektor keuangannya tuh jadi lebih mudah, Mbak. Nah, untuk UMKM Go Digital ini kalau Ibu melihat pelaku-pelaku UMKM kita itu siap belum Bu untuk Go Digital? Jadi gini, yang sebagian ada yang sudah bisa masuk, tapi masih banyak yang belum ya. Nah biasanya yang bisa masuk Go Digital ini kecenderungannya mereka itu sudah mendapat binaan atau mereka itu sudah punya standar mutu gitu ya. Nah sekarang ini malah justru banyak anak-anak milenial itu yang sudah mampu untuk membaca itu gitu. Tapi kan masih banyak UMKM kita tuh yang pendidikannya rendah kan. Nah ini yang mesti dibantu karena mereka tuh belum tahu apa sih kekurangan mereka, dan dengan era digital ini mereka kan biasanya banyak yang gaptek nih, nah gitu. Jadi mesti ada yang membantu gitu ya. Karena kalau suruh belajar lagi dari nol susah lah ya. Tapi mungkin bisa membantu dalam hal bagaimana cara menjual ya. Kemudian juga bisa membantukan menjualnya misalnya gitu. Nah itu mungkin bisa dilakukan. Ya karena kan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia juga menerbitkan KRIS ya. Dengan KRIS itu kan juga memudahkan untuk pembayaran transaksi digital dan juga tadi para pelaku jadi yang UMKM
gaptek dengan mudah kan, tinggal ngetap aja ya. Dan itu sebenarnya Kris itu bagus juga buat UMKM karena satu tadi dia jadi terakses kan, karena pembayarannya juga lebih mudah. Terus yang kedua juga kalau dia mengatakan bahwa cashless jadi terjadi, karena selama ini kan orang masih menggunakan cash. Padahal kan harapan pemerintah itu dengan menggunakan cashless selain juga secara efisien, yang kedua juga mengurangi transaksi secara keuangan. Gitu. Ini bagus juga dukungan pemerintah melakukan ini untuk mendukung UMKM sebenarnya. Dan praktis gitu. untuk semua pihak ya Bu. Jadi yang gaptek pun bisa masuk ke situ kan, karena tinggal ngetap nggak harus menganukan software dan lain-lain. Itu saya rasa dukungan yang bagus sekali, tinggal bagaimana mensosialisasikan. Oke, Bu Afi, ini lagi perang Ukraina nih ya sama Rusia. Itu kalau dari Bu Afi 2022 ini sampai ke depan gitu dengan pengaruh perang ini, dampak ekonomi global dan tadi ke Indonesia gimana Bu? Jadi kan sekarang ini antar negara tuh udah punya ketergantungan yang tinggi ya. Nah, Rusia ini termasuk negara yang produksi minyak dan juga gas tuh besar, suplainya ke Eropa gitu. Nah, Eropa kan termasuk negara besar yang punya kontribusi terhadap dunia ya. Nah, biasanya karena ada gangguan perang, harga-harga jadi naik ya. Kita lihat misalnya minyak dari $63 per barel sekarang udah 100. Nah, dampak terhadap kita secara tidak langsung, harga BBM kita bisa naik, harga gas kita bisa naik, dan itu akan dampak pada daya beli masyarakat gitu. Biasanya kalau udah kenaikan barang, inflasi dong. Nah, inflasi itu biasanya daya beli masyarakat jadi turun gitu. Nah, ini yang kita harus antisipasi ya. Kalau ekspor kita ada sih ke Ukraina dan Rusia ya, walaupun jumlahnya tidak banyak ya, dalam bentuk minyak nabati ya, kemudian juga ada CPO gitu, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan ke negara Cina dan Amerika gitu. Iya, wah. Benar juga. Baik, Bu Afi tadi seorang ekonom, kemudian juga Ibu aktif sekali ya di berbagai bidang, termasuk juga Ibu juga di komisaris di beberapa perusahaan. Nah, bagaimana Bu? Kadang mungkin ada membagi waktu. Oh, konflik ya. Juga enggak gitu. Bagaimana Ibu mengatur keseimbangan itu supaya tetap semuanya terjaga? Oke, jadi sebenarnya pastinya kalau di perbankan kan ada aturan, hanya boleh satu di bank dan satu non bank gitu kan. Nah, itu nggak konflik berarti ya. Kebetulan saya juga di satu perusahaannya kan perusahaannya terkait dengan teknologi kan. Nah, itu kan sebenarnya cocok menjadi satu kesatuan, saling mendukung gitu. Nah, sedangkan yang lain sih aku lebih banyak di organisasi sosial ya, misalnya kayak di Perbanas, kemudian di asosiasi emiten dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya untuk mendukung policy gitu, di mana kan kalau polisi pemerintah tuh membutuhkan masukan dari pelaku. Nah, itu satu saya lihatnya itu, makanya saya mau untuk berjuang di situ. Yang kedua, sebagai ekonom pastinya perlu informasi duluan dong. Nah, jadi kalau kita di organisasi itu keuntungannya kita punya informasi lebih dulu dibandingkan kalau kita bukan dari organisasi gitu. Dan Ibu kan gaul banget, komunitasnya banyak gitu kan. Jadi malah justru dengan Ibu bergaul atau mungkin tadi bersosialisasi, punya komunitas yang banyak tadi, Ibu banyak menerima masukan-masukan ya Bu. Iya betul. Mbak, ini kita ngobrol-ngobrol terus. Kita sarapan dulu yuk. Aku udah siapin di bawah sambil ngobrol-ngobrol lagi kita di sana ya. Kalau nggak ngerepotin, mau banget. Silakan. Gimana Bu? Ada rasa gentar atau bagaimana? Karena kan tadi berhadapan dengan laki-laki. Dan kalau kita bisa menciptakan jutaan orang seperti kita, kan kita jadi bangga. Gitu.